37. Saya nggak tahu satu orang lagi siapa yang belum ngisi di drive. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Kita langsung aja ya. Kita buka materi kita di pertemuan ke-6. Minggu-minggu yang lalu kita udah sampai mana kuliahnya? Ada yang tahu? Kok diam? Pak. Nah, bagaimana? Kalau tidak salah kemarin baru pengenalan untuk materi selanjutnya itu bilangan heksadesimal, Pak. Konversi sudah kan? Konversi sudah belum? Konversi yang mana itu, Pak? Desimal ke heksadesimal. Oh, belum, Pak. Kemarin baru pengenalannya. Terakhir kita luring atau daring? Luring, Pak. Daring, Pak. Minggu kemarin daring, Pak. Daring. Ini mana yang benar nih? Yang minggu kemarin Bapak sakit. Oke, saya share screen aja. Saya share screen saja. Mana nih? Yuk, sampai mana kemarin? Minggu kemarin. Ini udah, yang ini udah. Ini udah kemarin kan, yang ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang ini? Sudah, Pak. Sudah ya, jelas ya. Ini kemarin yang ini kan, yang luring kan, kalau nggak salah kan? Iya, Pak. Yang ini? Itu belum, ini Pak. Kemarin baru ngeliatin slide ini aja, Pak. Iya. Oke, sambil mouse dulu ya. Oke. Tapi udah dipelajari kan semuanya? Yang konversi bilangan desimal ke heksadesimal udah ada yang belajar belum? Belum ada yang belajar sama sekali. Masih agak bingung, Pak. Masih agak bingung. Bingungnya di mana? Di semuanya. Oke. Iya, Pak. Kemarin maksain, Pak, tapi masih jadi stuck, Pak. Jadi tinggalin, Pak, dulu. Oke. Heksadesimal, ingat ya, kita ada kata heksadesimal. Jadi ada kata heksa dan kata desimal. Itu rentangnya dari 0 sampai 15. Rentangnya ada 16, di mana nilainya itu dari 0 sampai 15. Tapi 15 di sini bukan berupa angka gitu. Karena dia ada kata desimal, maka angka yang pasti di situ adalah 0 sampai 9 untuk angkanya. Dan Pak, maaf, Pak. ya. Untuk Jopi Prayogi sepertinya dia tadi sedang berobat, Pak. Soalnya barusan dia WA kirim foto surat keterangan sakit, Pak. Harus selama 3 hari ya. Mungkin di surat keterangan sakitnya. Sudah dikirim ke saya, tapi saya nggak tahu nih rumah sakit apa ini. Saya nggak tahu nih. Ini stempel apa saya nggak tahu. Saya udah cek di sini. Surya Medika, Kota Bumi. Gini loh, dia langsung ngirim ke saya. Jadi fungsi kamu itu nggak ada gitu di sini. Jadi saya nggak tahu kenapa sih sampai sekarang nggak paham ya mahasiswa itu ya. Saya bilang apapun itu harus mengirim melalui ketua kelas kan, yang gitu kan seperti itu kan? Ya betul nggak? Ini dia ngekirim ke saya tadi malam WhatsApp saya. Saya sudah berapa kali bilang ke mahasiswa. Nanti sekali lagi ada kayak gini, mahasiswa yang saya bikin nanti. Saya udah sampaikan kan? Saya udah sampaikan berapa kali yang gitu ada ya di kelas juga saya sudah sampaikan kan. Fungsi ketua kelas adalah jembatan antara mahasiswa ke dosen. Dia tetap di WhatsApp malam-malam gitu. Tahunya kan tetap ke kamu juga kan, yang gitu. Tetap di WhatsApp kamu juga kan sebenarnya kan? Iya, Pak. Nah, terus kenapa dia harus WhatsApp ke saya lagi gitu? Terus
dia izin 3 hari. 3 hari saya nggak ada kelas saya sih, nggak ada masalah sih. Ya cuma satu hari, satu kali ini aja kan. Kalian kan cuman statistik aja kan yang angkatan kalian ke saya kan? Atau ada mata kuliah yang lain? Enggak kan? Yang gitu? Iya Pak. Nah, Masih. baik, makasih yang gitu. Jadi kedepannya yang gitu tolong disampaikan ke teman-teman. Jadi grup kalian bilang semua apapun itu, mau nggak datang, mau sakit, apapun itu, tolong disampaikan ke ketua kelas dan wakil ketua kelas. Itu aja. Ya. Karena ini agak jengkel saya sebetulnya ya. Bypass terus gitu. Nanti kalau saya bikin ketua kelas, nanti dia tahu rasanya kayak gimana, kena marah-marah gitu. Seperti itu. Ya, kedepannya seperti itu gitu ya, disampaikannya ke teman-teman kamu semua ya. Baik, saya lanjut ya. Maaf Pak. Baik, makasih. Oke. Di mana rentangnya itu adalah 16 dan angkanya itu dari 0 sampai F ya. 0 sampai 9 untuk desimalnya. A sampai F untuk heksadesimalnya. Gitu. Di sini ada contoh jika kita memiliki 28 nilai desimal, berapakah nilai heksadesimalnya? Ingat ya, tanda angka di bawah sebelah kanan itu menunjukkan ciri khas dari jenis bilangan tersebut. Kalau 10 itu untuk desimal, 16 itu untuk heksadesimal ya. Caranya gampang di sini ya. Tinggal dibagi berapa? 16 ya, bagi 16 1 ya, sisanya 12 ya, maka nilainya adalah 1 karena 12 itu termasuk tidak termasuk bilangan desimal, maka kita harus mencarikan berapakah nilai heksadesimal dari nilai 12, yaitu C. Kenapa setelah 9, 10, 11, 12 yaitu A, B, dan C. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kenapa 12 jadi C? Untuk teman-teman mahasiswa yang lain? Ada pertanyaan? Kenapa 12 ini jadi C? Jangan nanti saya tanya, nggak ngerti Pak, belum paham Pak. Saya tanya satu persatu ya. Nanti saya tanya satu persatu, belum paham Pak, nggak ngerti Pak. Gitu. Sekarang saya tanya, apakah semua mengerti kenapa 12 ini jadi C? Dan nanti saat saya tanya, Belum Pak. Karena di heksadesimal. Oke, saya ulangi ya. Rentang bilangan heksadesimal itu dari 0 sampai 9 baru A sampai F. 0 sampai 9 ini ada 10 angka kan? Ya. Iya Pak. 0, 1, Ya, 2, Pak. 3, 10. A sampai F ini ada 16, ada 6. Gitu kan? Ya, A, B, C, D, E, F gitu kan? 6 kan? Maka heksadesimal ini adalah 16. Oke, dapat ya? Sekarang kenapa 12 itu sama dengan C? Ini. Karena setelah 9 itu tidak ada 10 di heksadesimal. Setelah 9 ya, maka A, 10-nya itu A, baru B, ya, baru C, sampai F. Berarti F ini di angka 15. 15. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau nilai 0 bisa nggak heksadesimal? Bisa. 1 bisa, sampai 9 bisa heksadesimal. Tapi kalau di saat kamu bilang 10, itu bukan heksadesimal. Itu pasti nilai desimal. Karena di heksadesimal tidak ada angka 10. Yang ada angka A. Oke. Ada nggak angka 15 di heksadesimal? Tidak ada. Yang ada angka F. Ada nggak angka 16 di heksadesimal? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau heksadesimalnya 10, kalau ini heksa, ada nggak? Coba sekarang gini. Kalau heksadesimalnya FF. Ini kan 10 ya, 16 ya gitu ya. Berapakah desimalnya? Gitu ya, desimal harus tingkat 10 ya. Nah,
Berarti F-nya ini kan 15 kan? Ya, betul kan? Betul, Pak. F-nya lagi 15 kan? Betul kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Apakah hasilnya 15-15? Dikali bukan Pak? Enggak, saya nanya, apakah hasilnya seperti ini? 15-15? Bukan Pak. Bukan Pak. Bukan. Coba buka kalkulator kalian sekarang. Kalkulator. Biar lebih gampang ya. Kalkulator. Oke. Buka kalkulator di ini kalian. Komputer kalian. Pilih programmer. Sebelah kiri atas pilih programmer. Ya. Baru kalian klik. Kalau heksadesimal, klik bagian heksadesimal ini, heksnya dulu. Baru bikin FF. Berapa hasil 255 Pak. hasilnya? 255. 255 Pak. Oke. Sekarang kalau 255 merupakan hasil apa? Dari 15-15. 15 ke 15 berapa? Berapa? 15 kali 15, 225 Pak. Nah, berarti bukan dikali kan? Bukan Pak. Bukan. Jadi gimana caranya mengkonversi dari bilangan heksa ke bilangan desimal? Oke. Sekarang kita lakukan reverse engineering. Ya, kita lakukan reverse engineering ya. Kita sekarang punya angka berapa tadi? 255. 255 gitu ya. Dibagi 16. Berapa ini? Paling dekat. 15. 15. Sisa? Sisa? Gampang ya? Ya? Ya kan? Ini hasilnya kan? Ya. Itu bukan? Iya, Pak. Karena 15 di sini adalah F. Ya kan? Ya. 15 di sama dengan F. Berarti hasilnya adalah FF gitu ya. Paham ya? F gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Jangan sampai kita terlalu jauh. Ada pertanyaan yang ini? Ada yang masih belum paham? Masih Bagaimana? belum, Pak. Apakah boleh diulang Pak? Yang mana yang kamu nggak pahamnya? Dari yang mengkonversi awal Pak. 255 bagi 16 kamu nggak tahu? Gimana caranya? Oh, bentar. Tahu pembagian? Tahu nggak cara membagi? Kalau nggak tahu biar saya ajarin gimana cara membagi bagian. Tahu Pak. Nah, berapa 255 bagi 16? Hasilnya 15 Pak. Sisanya? 15. 15 di sini, 15 sisanya di sini. Yang kamu tanyakan Oh, apa? Karena di heksa itu tidak bisa angka 15, maka 15 sama dengan F. Oke, maka FF hasilnya. Ada pertanyaan di sini yang lain? Jangan saya tanya nggak ngerti ya. Nanti saya tanya nggak ngerti nilainya berkurang satu. Ya berkurang satu, ya bayangkanlah belum ada nilai udah berkurang gitu ya. Yuk. Ada yang masih belum paham? Saya tanya loh. Serius saya nanya. Izin bertanya, Pak. Ya, bagaimana? Itu kan tadi FF 15-15. Ini kan 255 ya. Tapi kalau itu kan bukan dikali, bukan 15 kali 15. Jadi hasil 255 ini udah harus tahu dari mana gitu, Pak. Maksudnya kan bukan dikali, jadi di mana gitu, Pak. Ini kita masih di konversi bilangan desimal ke heksa dulu. Masih belum heksa ke desimal. Kamu nanya yang heksa ke desimal ya? Enggak, yang atas itu Pak, yang tadi. Iya. Kita masih di sini dulu. Yang ini kan bingung kalian kan? Masih bingung kan? Iya Pak. Ya, nah, kita masih bahas ini dulu. Lakukan reverse engineering biar dapat hasilnya. Ya? Baik. Oke. Bagaimana?
Ada yang mau tanyakan? Ini di bagian ini ada jalan, ada caranya. Lihat nggak ini? Apa namanya? Slide saya kelihatan nggak? Di sini ada di jalannya. Nah, ini. Lihat, sudah lihat? Ya, dikali pangkat. Ya, seperti itu. Tapi nanti kita cari cara cepatnya. Oke? Sudah? Sudah paham semua yang ini? Sepertinya sudah, Pak. Oke. Sekarang kita punya F1 di sini kan? Ya. Baru F2. F1 ini merupakan sisa pembagian. F kedua ini merupakan sisa hasil pembagian dari 16. Ini sisa dari pembagian 16 setelah dikurangi gitu ya. Jadi hasil sisanya. Kalau ini hasil murninya. Ngerti gak? Ini sisa dari setelah dibagikan 16, ini hasil perkalian 16-nya atau pembagian 16-nya. Paham ya? Artinya ini bisa kita kalikan 16 pangkat 0 dan ini 16 pangkat 1. Oke, sekarang kita punya F. F itu kita tahu sendiri angkanya berapa tadi? 15. 15 pertama itu dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 berapa? 1 kan? Ya? Ada yang mau tanya Iya, kenapa 16 pangkat 01? Siapa tahu bingung juga, kenapa 16 pangkat 01 Pak gitu? Enggak. Oke. Baru 15 yang kedua, F yang kedua itu dikali 16 pangkat 1. 2 ya? Nah, siapa tahu di suatu negara, di negara kamu itu setelah 02 kan itu. Jadi dikali pangkat 1, yang artinya 15 kali 16 ditambahkan dengan 15. 15 kali 16 berapa? 240. 240 tambah 15? 255. 255. Udah tahu gimana caranya konversinya? Paham? Tahu. Paham. Ada yang belum paham? Nah, kalau yang nggak dengar pasti bingung gitu. Yang dengar musik, yang mutar radio atau apa di situ ya. Nanti saya tanya nggak tahu Pak, nggak ngerti Pak gitu. Nanti saya tanya nggak ngerti, berkurang nilai 1. Gimana gitu? Suaranya putus-putus, Pak. Bagus sinyalnya di sini. Memang masih putus-putus suara saya masih. Masih putus-putus suara saya? Sepertinya Di saya enggak, Pak. ya, Pak. Sinyal kamu itu kayaknya. Paham ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Yang lain bagaimana yang lain? Masih ada yang kurang paham? Bentar ya. Ini apa ini? Bentar ya. Datang dosen keluar. Bentar. Oke. Berarti udah paham ya, kita lanjut ya. Ada yang masih nggak paham kenapa dia FF jadi 255? Sekali lagi saya tanya. Paham semua berarti? Saya, Pak. Gimana gitu? Tadi kan FF-nya 15 kan?
15 Iya, Pak. kali 15. 15 pertama itu dikali 16 pangkat 0. Berarti dikali 1. 15 kedua itu dikali 16 pangkat 1. Jadi kita konversi dulu pertama kali. Kita misalnya punya angka FF ya. F. Gitu kan. Ini sama dengan 15 titik 15 gitu ya. Berarti lah kira-kira. Ini dikali 16 pangkat 1. Ini dikali 16 pangkat 0. Jadi kalau misalnya dia ada 1 F. Nah, dan ini hasil dijumlahkan setelah dikali. Maka hasilnya adalah ini dikali pangkat 0, 16 ya. Ini pangkat 16 pangkat 1. Ini 16 pangkat 2. Gitu. Artinya kamu punya, ini berapa hasilnya? Yang ini? 15 kan? Kan F itu 15 kan? Iya, Pak. 15. Ini berapa tadi? 15 kali 16, 240. Ya. Terus 16 pangkat 2 berapa? 16 kali 16, 256 kan? 256. Berarti 256. Coba jumlahin berapa hasilnya. Ya, berapa hasilnya jumlahin? Berapa? 511. 511. Iya, Pak. Kamu 5. baru join Gusti Mar ya? Tadi kamu gak hadir kamu tadi? Enggak, Gusti Pak. Mar? Enggak, gimana? Sinyalnya ini, Pak. Apa? Relock, Pak. Relock? Apa relock? Iya, Pak. Dari tadi gangguan, Pak. Udah join tapi Menghubungkan layarnya terus, Pak. gelap, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kamu hadir ya? Saya hadirin lah. Gusti Mar. Oh, kamu udah absen ya? Udah isi ya? Oke. Oke. Berapa hasilnya tadi ini? Totalnya? 511. Betul nggak? Betul nggak konversi dari ini sama dengan 511 di kalkulator desimalnya? Betul nggak? Ini hex. Betul, Pak. Betul, Pak. Ini betul ya? Betul, Pak. Ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak. Udah paham, Pak. Udah paham ya? Mau nanya, Pak. Nah, bagaimana Intan? Buka kamera Intan. Biasa kan kalau kita ngobrol itu buka kamera. Ya maaf sebelumnya Pak. Itu mau nanya kalau misalkan yang satunya itu bilangannya 2 atau yang lain itu nanti dikali atau enggak? Itu kan 1 ya Pak. Jadi itu tetap 256 karena dikali 1. Ntar Iya. kalau misalkan 2 dikali enggak? Kali 2, 512. Kita coba nanti. Sekarang kita coba aja. Sekarang 2 FF maksud kamu kan gitu kan? Iya Nah, Pak. coba misalnya 3 FF lah. 3 kali 3 ya. 3 F. Coba buka kalkulator kamu berapa? Ini berapa tadi pertama? 15 ya. Yang kedua 256 kan? 240 ya. Sorry. 240 karena 15 kali 16. Yang ketiga berarti 3 kali 256. Berapa? 768 Pak. 768. Udah? 1008, ini kan 1008 kan? Ini 1008. Tambah ini, berarti 1023 kan? Ya bukan? Berapa hasilnya? 1023.
1023. 23. Harusnya kalian itu bisa tanpa kalkulator sebetulnya. Ya, gampang kan? Berarti benar kan? Ya. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Jangan nanti pas ujian saya kasih 4 angka kayak gini kalian bingung gitu misalnya. Nah, bingung kalian. Terus nggak benar jawabannya. Berarti fatal kayak gitu. Terlalu fatal saya rasa. Bagaimana? Yang lain? Bagaimana cara cepatnya? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau untuk misalnya 4 digit. Kamu matiin punya teman kamu. Matiin punya teman kamu itu. Matiin mikrofon punya teman kamu itu. Speakernya matiin. Speaker dia matiin. Mute sebentar. Halo? Nah. Udah. Pak, untuk bagaimana? Dari 3 digit apa caranya? Nggak jelas suara kamu. Gimana? Halo? Speaker teman kamu matiin. Speaker teman kamu itu matiin. Bukan speaker kamu. Speaker teman kamu itu matiin. Halo? Tes. Ya, sudah. Ini Pak, untuk misalnya lebih dari 3 digit itu apa nanti caranya sama kayak 3 digit gitu Pak? Itu saya tanya, apakah caranya sama? Kalau sama bisa tapi lama kan? Kalau Iya 7 Pak. digit gimana? Agak masih, itulah tadi masih bingung di situ sih Pak, kalau misalnya lebih dari 3 digit. Ya, masih Pak. Sekarang kalau 4-nya di sini, ini kan 4. Kalau 4-nya di sini bagaimana? Berapa hasilnya? Kalau 4-nya di awal. Kan kali 16 pangkat 0 kan? Ya Pak. Kalau 4-nya di sini, 16 pangkat 1. Kalau 4-nya di sini, 16 pangkat 2. 4-nya di sini, 16 pangkat 3. Kan gitu kan? Ya. Betul nggak? Iya Pak. Yang artinya, setiap pergeseran 1 bit ke kiri, kamu kali 16. Jadi kalau misalnya kamu bingung perkalian misalnya ini kali 16, kali 16, kamu misalnya di sini ada 4 nih. Di posisi misalnya ke-7. Ya, 7 ini. Ya, asal kamu tahu bagian yang pertamanya aja, ya bagian pertama itu kan 4 kan, berarti kali 16 itu 64. 16 kedua, dikali aja langsung 64. Ini apa? Kali 2, 5, 6. Berarti kalau digeser dari sini, ke sini, coba ya, coba sekarang ini 4-nya berapa kalau digeser ke sini? Ini 4-nya 4 yang ini, itu kan hasilnya 4 dikali 16 pangkat 1 gitu kan. Ya, pada saat dia geser ke sini, dia loncat dari sini ke sini, maka dia hasil dari ini, yaitu 64, harus dikali berapa? Berapa ini? 25? 256. Yang artinya, selama kamu tahu di bilangan kedua, karena kalau bilangan pertama, angka pertama itu pasti nilainya nilai tetap, karena dikali 1 kan. Selama kamu tahu nilai kedua, sudah, yang ini ya, kamu cuma menggeser kali 16, tergantung berapa jauh pergeserannya itu. Gitu aja. Itu cara cepat juga termasuk. Jadi 4 yang di sini itu, misalnya pasti nilainya ini. Baru 4 yang di sini, pasti nilainya 64 kali 16. Berarti 64, yang itu kan kali 16. Gitu. Jadi kalian harus hafal. 16 pangkat 1 berapa, 16 pangkat 2 berapa, 16 pangkat 3 berapa, itu aja 16 pangkat 4. Jadi perkalian aja 4. Ini udah bisa sih 16 pangkat 4 aja sampai pangkat 4 aja udah bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian punya bilangan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 6, 7. Dari sini ke sini itu nggak begitu berat. Nggak begitu berat. Karena ini kali 0, kali 1,
kali 2 gitu kan. Maksudnya pangkatnya ya, 16 pangkatnya ya, perpangkatannya. Kali 3 gitu kan. Ya, kali 16 pangkat 3 ya. Nah yang ini langsung kali 16 pangkat 4. Sorry agak susah. 16 dikali 16 pangkat 4 ya. Berarti hasil yang 16 pangkat 3 tambah 16 pangkat sama 16 pangkat berapa? 7. Iya enggak? Atau 16 pangkat 6? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, pangkat 6. Pangkat 6. Kalau kalian hafal perpangkatan ini, paham ya? Ada yang nggak paham maksud saya? Atau suara saya tidak terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Kalian paham perpangkatan ini? Paling kalau soal sih saya ngasih mungkin 5 sampai 6 ini sih, 6 bit sih. Sekitar segini sih kalau saya ngasih soal. Kira-kira juga saya kasih 7 ya. Nah kalau saya kasih 7 berarti soalnya cuma sedikit gitu, nggak nyampe 20. Nah, paling rata-rata segini sih nanti. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6 itu udah spesial lah. Itu kalau saya bikin 6 atau 7 biar nggak ada yang dapat A itu. Mungkin biar dapatnya A, B atau B gitu. Kalau saya kasih 7 soal gitu. Itu kalau saya kasih 4 soal biar dapat A semua itu berarti. Kan lucu kan semuanya dapat A kan? Ya. Ya enggak? Lucu enggak? Kalau senyum-senyum semua saya bilang semua dapat A, lucu, ketawa semuanya. Hah? Gimana? Lucu enggak kalau semuanya dapat A? Lucu lah, nanti tanya ini mahasiswanya pintar semua ya katanya. Ya gitu, boleh nggak semuanya dapat A gitu satu kelas? Boleh, Pak. Ada yang nggak setuju? Coba rehen yang nggak setuju dapat A semua satu kelas. Nggak ada yang berani resen ya? Hah? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kamu nggak bisa samakan kamu yang rajin atau teman kamu yang rajin dengan kamu yang malas atau teman kamu yang malas. Apa maksudnya? Nggak bisa. Pasti ada perbedaan. Entah itu A jadi AB, maksudnya walaupun perbedaannya nggak begitu jauh ya, tapi pasti ada. Mungkin dari satu kelas itu mungkin ada yang AB, semuanya A gitu. Satu orang AB, mungkin ada. Tapi kalau kamu bilang semuanya A, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita melakukan namanya pengujian. Jadi saat pengujian berarti ada yang diuji, ada yang dipertaruhkan di situ. Itu apa? Apa yang dipertaruhkan? Nilai kalian gitu. Kemampuan kalian apa yang kalian pelajari di situ gitu. Ya kalau semuanya dapat tanda tanya, dosen pasti tanya itu nanti. Ini kok semuanya dikasih apa? Nggak pernah ngajar ya katanya. Nggak. Pasti ada yang nggak masuk, pasti ada yang nggak masuk satu orang. Terus ada yang nggak konsen lah, ada yang masalah putus cinta lah, ada yang masalah keuangan lah. Karena kita luring ya. Di sini di bawah tekanan lah, dan nggak bawa kalkulator. Ingat ya, handphone semua disimpan, laptop semua disimpan, handphone, laptop, tas semua simpan di depan. Yang artinya kalian cuma membawa pulpen dan secari kertas, ya, seperti itu. Ya, paham ya? Kita semester pertemuan ke-8 kita UTS ya. Pertemuan ke-8 UTS, soalnya setelah disepakati kemarin cuma 10 soal aja kan? Ya. Cocok ya? Dengan waktu 10 menit. Berapa menit kemarin ujiannya? Semuanya diem ya, semuanya njenje aja ya. Berarti cocok lah ya. Sepertinya kemarin belum ada perjanjian untuk waktu, Pak ya. Berapa menit waktunya? Ya, tingkat kesulitan berdasarkan waktu ya. Ya, waktu soalnya 10 soal. Waktunya berapa menit? Kalau bikin 2 jam nggak apa-apa. Nanti saya bikin 14 digit nanti. Logika aja 2 jam coba 10 soal gimana sih? Konversi 2 jam 10 soal gitu. Ya, 2 jam. Masa yang 1 menit kamu bikin 2 jam? Soalnya beda-beda ya tipe orangnya. Bagaimana?
Nanti ngegenerate komputer yang pokoknya kayak gitulah. Pokoknya ngerjain komputer semuanya. Bagaimana? Berapa menit? Mungkin 7 kalau digit, 6 atau 7 digit lah. untuk waktu bisa didiskusikan dulu Pak dengan teman-teman Pak. Kalau kamu diskusikan dengan teman-teman, mereka mintanya sejam, 1,5 jam, 2 jam gitu. Sebenarnya itu hak saya, mau ngasih setengah jam, 10 menit, 15 menit itu hak saya. Saya nggak usah masukkan ke forum gitu kan. Nanti situ kelihatan kok siapa yang otaknya bisa berpikir cepat dengan yang nggak berpikir cepat, kelihatan kok. Wah ini nggak masuk akal Pak gitu kan. Terus ada yang dapat nilai A kan. Berarti nggak masuk akal buat kamu, masuk akal buat teman kamu yang lain gitu. Terus yang dapat nilai A itu bukan setengah, 70%. Jadi yang bilang nggak masuk akal ini adalah 30%. Gitu. Paham ya maksudnya? Saya nggak mungkin ngasih di luar kemampuan. Kecuali semuanya nggak ada yang dapat A, itu tanda tanya. Baru tanda tanya. Tapi kalau 70% dapat AB gitu, 70% dapat AB gitu kan. Terus 20% dapat B. Bagus kan gitu, B udah lumayan ya B ya. B dengan AB udah lumayan ya, 3,5 itu AB. Iya Pak. 70% dapat AB, 30% dapat B gitu. Terus yang lainnya sisanya dapat E gitu. Yang 10%-nya misalnya. Siapa lagi nih? Bentar. Bentar. Oke. Saya nggak tahu nih. Sorry. Nanti didiskusikan aja ke teman-temannya. Bisa berapa menit, tapi pikirkan apa namanya waktu yang masuk akal ya. Karena kalau nggak masuk akal nanti ya emang kembali ke saya. Hanya mungkin tingkat kesulitan nanti lebih sulit, jauh lebih sulit dibandingkan waktunya yang normal. Normal biasanya berapa menit kalian kalau ujian? Semester sebelumnya? 90 menit bisa. 90 menit. Berarti satu soal 10 menit ya? Sekitar segitu ya, satu soal sekitar 9 menit lah ya soalnya. Ya. Saya memberikan satu soal yang kira-kira beratnya itu 9 menit gitu aja ya. Cocok ya? 90 menit, deal semua 90 menit ya. Oke, kita lanjut. Kalau untuk ujian biasanya rata-rata seperti itu Pak. Tapi mungkin dari kawan-kawan mungkin ada untuk pikiran waktu yang lain Pak, atau berapa menit. Soalnya kan kalau untuk mata kuliah SISDIK mungkin ada tingkat kesulitannya tergantung waktu Pak ya. Iya. Jadi mungkin ada yang belum setuju untuk 90 menit Pak. Saya kasih waktu 60 atau 45. Silakan dipilih ya. 60 menit, 45 menit dengan 90. Dari kalian 90 kan, saya ngasih 45 menit terus 60 menit. Itu udah banyak banget itu. Soalnya gampang kok. 45 sama 60 menit Pak ya? Iya, dari saya segitu. Ya Pak. Kalau 10 soal, aduh. Kalau cuma 4 digit, 5 digit Anggito, kamu butuh 90 menit kan tanda tanya ya, saya bikin 8 digit aja nanti gitu kan. Biar pas kan 9 menit kan. Per satu soalnya gitu. Oke, didiskusikan aja dulu dengan teman kamu, saya lanjut materinya ya. Baik Pak. Oke, berarti yang desimal ke heksadesimal sudah paham semua tadi ya? Bisa ya? Paham Pak. Baru yang desimal heksa ke desimal sudah paham juga kan? Kita loncat sedikit ya, nggak apa-apa. Nih,
Jadi ini caranya seperti yang tadi. Hanya kayak gini kan agak susah ya sebetulnya. Dimana kita harus mengalihkan gitu. Nah, kalau misalnya kita ingat per angka ini berapa gitu. Ini berapa. Ini berapa. Ya. Kita lebih gampang mengalihkan angka ini ke bilangan tersebut. Gitu. Kayak gini 15 kali 16 itu berapa? 15 kali 16 pangkat 2. Gitu kan? 16 pangkat 2 tadi berapa? 256. Ini kali 16. Ini kali berapa? 16 pangkat 3. Sorry. 16 pangkat 3 berapa? 4.096. 4.096. 40 9 6. Betul kan? Betul, Pak. Baru nanti setelah ini 16 pangkat 4 adalah 6 55 3 36. 6. Kamu hafal yang ini aja. Ini sangat menolong gitu. Jadi kamu dapat 16 pangkat 4, misalnya 16, sorry agak susah ini. 16 pangkat 4 misalnya. 3 gitu ya. 3 dikali gitu kan. Dikali ini aja gitu. Kamu nggak nyarinya ini lagi gitu. Kamu udah hafal itu. 16 pangkat 4, 6, 5, 3, 6. Ya, bisa ya. Pak susah Pak, kalau 6 kayak gini ya susah. Siapa bilang gampang? Tapi kalau kamu potong, ini 6-nya berarti kali ini kan 60.000 kan? Berarti pasti pertamanya itu 180.000, ya enggak? Ya, gitu kan? Ya, ya kan? 60.000 kali 3, 180.000. 5.000, berapa 5.000 kali 3? 15.000, gampang kan? Jangan dipersulit, sorry. 15.000 kan, 5.000 kan gitu kan? Ya. Bisa nggak Pak kali-kali biasa? Bisa juga. 500-nya berapa sih? 500. Cara cepat ini kan lambat aja, 500. 3-nya berapa? 30, 90 gitu ya. Namanya berapa? 18. Itu bukan? Itu bukan? Jumlahin aja. 8, 0, ya. 6. Ya enggak? Ya. Baru berapa? Atau salah saya? 6, 9 gitu ya. Betul nggak? 9608. 19608. Betul nggak? Coba. Ya. Ini kita cerita tanpa kalkulator ya. Mau kali-kali biasa pun boleh. Terserah mau cara cepatnya seperti apa gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada pertanyaan ya? Atau suara saya tidak jelas? Apakah suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, sudah dapat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke konversi bilangan selanjutnya ya. Tadi masih di ini ya. Mana? Yang ini ya. Nah, kemarin itu kita sebetulnya loncat-loncat nih. Yang gitu ya. Dengan teman-teman masih semuanya. Kita tuh loncat. Ini tuh harusnya sekarang kita pelajarin. Yang ini. Biner ke desimal. Tapi udah ya kemarin ya. Gustimar sudah ya ini ya. Kemarin. Makan dulu. Minum dulu. Nanti kesedek kamu. Gimana? Iya benar Pak. Sudah Pak. Apanya sudah? Sudah diajarin Pak. Yang kemarin. Kenapa kamu nggak dibuka kameranya? Masih makan? Enggak Pak. Oke. Ya. Enggak enak ini Pak. Apa? Enggak enak Nggak enak hati. badan Pak. Enggak enak badan. Oke. Kita lanjut ya. Ya kamu baru bangun, kamu kelihatan kok belum mandi. Oke. Yang desimal biner sudah ada pertanyaan nggak? Biner ke desimal. Atau masih bingung juga yang kemarin gimana caranya?
Pindah ke desimal udah paham nggak semuanya? Oh, diam semua. Ini ingat ya kemarin ya, kalau 1000 itu 8 gitu kan. Ya, cara cepatnya kayak gitu kan, 1000 8, 100-nya 4. Ya, 8 tambah 4 berapa? 12, satunya 1, 13 gitu ya. Gak usah kalian lakukan hal seperti ini ya, nanti kalian buang-buang waktu gitu. Ya, gak usah diginiin. Ya, itu gak perlu. Paham ya, kayak gini berapa tadi? Kalau ini? Berapa? 111 berapa? Ini? Berapa ini? 111? Ah, bingung. 3, 5, 7. Berapa? 5, Pak. Sudah? 5. 7, Pak. 5 ya? 5. Ada yang beli 5 tadi? Kan di atas ini kan 1000. Di atas 111 ini kan 1000. 1000 itu kan 8. Kan sudah saya bilang tadi. Saya nulis yang kalian bilang 7 ya? Yakin ya? Iya, Pak. Oh, 7. 5 itu berapa 5? 10, 1. 101, 11. Mana kamu ini? 111 ini berapa? 10, 11 ini. 1011 ini berapa? Nilainya. Kalau digeser ke belakang, ini kita geser ke belakang gitu ya misalnya. Berapa nilainya ini? 11, Pak. 1000 berapa? 1000 berapa? 8. 1008 kan? 11 3 kan? Ya. 8 tambah 3. Berarti berapa? 11. Apakah ada nama 11 tambah 7 kan enggak kan? Yang 11 dikali berapa? Yang 11 dikali berapa? 16, Pak. 11 kali 16. Kali, 16. Sama dengan 176. 76. Ditambah 7. Tambah 7. Yang ini ya, tambah ini ya. Jadi sama dengan 183. Gampang ya, dibandingkan kayak gini ya. Ya, ini enggak kerjaan ini ya. Iya, Pak. Gitu. Sekarang ini masih bisa kayak gini. Sekarang bayangkan kalau di sini itu banyak gini. Gini. Terus gini lagi. Terus gini lagi. Waduh, enggak terkerjain. Enggak terkerjain kalau banyak nyampe 12 digit gitu kan. Dengan cara ini ya. 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 12 gitu. 2 pangkat 13. Waduh. Bingung kalian. Gitu. Tapi dengan cara tadi dibagi-bagi 4, terus tiap geser itu kali 16, itu lebih gampang. Paham ya? Nah kalau yang kayak gini nanti soalnya berapa? Ya saya kasih aja 5 digit misalnya. 5 digit desimal ya. Berarti misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Berapa binernya? Kan gampang kan? Ya. Terus konversi misalnya yang 5. 5 berarti kalau 5 kali 12 berapa? 5 kali 4 berarti 20 digit, 20 bit lah. Gitu. 20 bit misalnya. 20 bit kayak gini gitu. Nah, 20 atau 16 bit lah. Nah, seperti itu ya. Soalnya gitu. Mengubah ke bilangan desimal. Gampang. Tinggal kalian garis 4 sekali, 4 2 kali, ya. 4 3 kali, 4 kali udah. Ya. Gampang ya. Anggito, paham ya yang kemarin ya caranya ya? Paham, Pak. Nah, jangan nanti kayak gini butuh waktu 9 menit kan lucu kan? 9 menit ya saya kasih nanti sampai 40 ini. 40. Berarti ada 40 seperti ini gitu. Kan bingung kan? Oke. Lanjut lagi sekarang berarti kita ke next slide-nya. Nah, ini udah kemarin kan? Tadi kan? Sorry, ini sudah. Ini sudah tadi ya. Ini sudah. Ini belum ya. Nah, ini udah tahu kemarin udah dibahas kalau nggak salah kan sedikit kan? Ya, oktal. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Yang oktal jadi desimal gimana caranya?
Ada? Kalau boleh diulang lagi, Pak. Diulang lagi. Ada yang punya mesin waktu nggak? Biar kita kembali ke 3 minggu yang lalu. Hah? Kamu mau ngulang lagi? Maksudnya ngulang gimana? Saya nggak paham. Coba jelaskan mengulang kayak gimana maksudnya. Apa yang dari itu? Biner ke apa tadi? Biner ke oktal. Biner ke oktal? Kita nggak ada bahas biner ke oktal tadi. Oh, di slide. Nggak ada. Dari satu hari ini kita nggak ada bahas biner ke oktal sama sekali. Oh maaf Pak, nge-lag rupanya nih. Oh, oke. Slide-nya stuck tadi. Oke. Mungkin gara-gara nge-lag bisa berubah ya. Desimal jadi oktal tulisannya. Baik. Siapa tahu kayak gitu kan. Saya baru tahu gitu kan. Kalau nge-lag itu bisa mengubah desimal jadi oktal. Jadi gini loh. Makanya saya bilang di awal-awal. Kita terus mempelajari, memahami. Nilai kalian itu bergantung dengan kemampuan kalian. Saya memberikan nilai dengan apa yang kalian lakukan. Takutnya nanti 90 misalnya dari satu kelas itu dapat 90 gitu kan. Atau 90% lah. 90% itu dapat AB gitu. Terus 10% tidak ada E, ada D, kan lucu kan. Nah gitu. Terus apa yang mau disalahkan? Transparansi nilai Pak. Gitu. Lihat aja gapnya. Coba lihat gapnya gitu. Kalau semuanya D oke gitu. Ini ada yang A, ada yang AB, terus jatuh ke E gitu. Terus yang E-nya itu minta transparansi nilai gitu. Coba. Saya mau gimana coba? Saya nggak rugi loh. Saya nggak untung juga kalau bikin nilai kalian itu jelek, enggak. Tapi saya cuma memberikan nilai apa yang kalian kerjakan, gitu. Kalau seperti kamu baru nanya bagaimana, coba dijelaskan ulang lagi. Berarti kita kembali 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu seperti itu. Di sini kita cuma refreshing yang gitu ya, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kalau ini kita harus bahas lagi, ulangi dari awal. Itu udah jadi masalah sebetulnya. Ya, ini udah dijelaskan kemarin kan Fadi kan, udah paham kan yang ini kan, paham banget malahan kan, sampai maju ke depan kemarin kan, ingat nggak? Iya Pak, kalau yang biner desimal. Nah, udah. Yang ini pernah juga maju ke depan kan? Pernah Pak. Kalau yang ini ya Pak. Pernah juga kan. Yang artinya kalian sudah mengerti, sedikitnya udah tahu gitu. Yang ini kayaknya kalau saya kasih ini kayaknya nggak susah-susah amat lah ya. Ya. Enggak kan? Ya, gampang kan gitu kan? Iya Pak. Kecuali kalian tidak tahu perkalian. Makanya sebelum nanti kalian UTS, coba belajar perkali kalian. 5 kali 6, 30, 6 kali 6, 36. Siapa tahu? Karena saya pernah ketemu anak semester 7. Saya pernah. Saya tanya, berapa 10 kali 10 ribu? Diem dia. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Karena dia lihat nilai 10 ribunya, banyak banget angkanya. Terus saya tanya sama dia, kamu punya uang 10 ribu nih, ada 10 biji, berapa uang kamu? 100 ribu lah Pak. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau diduitin dia paham gitu. Diduitin dia langsung ngerti. Tapi pada saya tanya, berapa 10 kali ke 10 ribu? Dia ke 10 ribu 1 0 0 0 dikali 1 0. Aduh banyak banget. Tapi kalau kasih duit dia cepat. Ya 100 ribu lah Pak katanya. Artinya secara tidak sadar dia itu pintar. Hanya dia belum sadar kalau dia itu pintar gitu. Itu banyak manusia seperti itu gitu. Nah, gila nih kasih duit kan, utang, kalau mikirin utang, mungkin utang teman, wah ingat dia sampai, wah si kawan masih punya utang 15 ribu sama aku, dulu beli bakso plus es jeruk, itu diingat dia gitu. Tapi utang dia nggak ingat sama orang lain, biasa kayak gitu kan. Utang orang lain diingat dia. Harapannya adalah di saat kalian seperti ini, angka-angka yang seperti ini, 8 pangkat 1 itu berapa, 8 pangkat 2 itu berapa, 8 pangkat 3 itu berapa, ini nggak usah kali-kali lagi gitu, ya. Paham ya? Ini kan berarti 8, 64, gitu kan? Ya. Ya. Betul nggak? 64 ini? Ini Benar, berapa? Pak. Ini berapa? 8 pangkat 3. Berarti 64 kali 8. 60 kali 8-nya 480. Kan gitu kan? Caranya gitu aja 80. 4 kali 8-nya berapa? 4 kali 8 berapa? 24 kan? 132. 24 atau 32? 4 kali 8. Diam. 32. Berarti 512 kan? Ya. Gitu bukan? Ya Pak. Nah baru nanti
kali 8 lagi. Berapa? 2096 gitu. 4096. Berapa? 20? 4096. 40. Yakin kamu 40? Yakin? Iya Pak, 4. Nah, harus yakin kamu. Ya Pak. Kenapa kamu ragu pas saya bilang seperti itu? Ya jelas karena 8 kali 500 itu udah 4.000. Ya. 4096. Ini aja kamu hafal yang ini mana yang ini dengan yang ini itu udah lumayan gitu. Ngebuang waktu 5 sampai 10 detik gitu. Paham maksudnya ya? Tapi kalau kamu yang ini pun kamu gak hafal, terus kamu kali-kali lagi di kertas, udah kebuang waktu gitu. Ya Ahmad Fauzia, rambutnya udah bagus kok, nggak usah dibersor lagi ya Ahmad Fauzia ya, seperti itu. Ya, saya perhatikan semuanya. Pelan-pelan saya perhatikan. Ini kalau saya udah diam nyimak, saya perhatikan semua. Yuk, buka kamera yuk. Kita mau foto tengah-tengah. Semua buka kamera. Ini udah jam 9. Buka kameranya semua, biar di screenshot ketua kelas kita. Ya. Nanti kalau nggak buka kamera, saya panggil, saya kasih pertanyaan. Biasanya langsung takut, saya bilang pertanyaan langsung takut semua, langsung buka semua. Inggir Manurung, Sabta Mulyansyah. Kan ketahuan kan, yang nggak hadir itu ketahuan nanti. Yang ketiduran seperti itu ya. Yang Inggir ya? Maaf Pak, tadi saya baru ngambil pulpen Pak. Mau pulpennya kamar mandi? Enggak Pak, itu di meja belajar saya Pak. Oke, silakan buka kameranya. Siapa tahu pulpennya ikut izin kamar mandi juga. Oke, Muhammad Akbar, Rizky, Sabta Mulyansyah, silakan dibuka kameranya. Muhammad Akbar, kamu barusan keluar ya? Jaringan. Yuk, Tria Mutiara dengan Sabta Mulyansyah, dibuka kameranya. Maaf Pak, saya sudah off cam. Off cam, on cam. Ya di on cam aja loh, nggak apa-apa, di on cam aja. Semua. Sabta Mulyansyah, buka kameranya. Ya, sampai 859 nanti. Kalau Sabta belum buka, kita anggap tidak hadir ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini lagi tidur, mungkin kita jangan ganggu dia lah, kasihan kan. Kecapean dia semalam begadang mempelajari konversi bilangan dari oktal ke desimal, oktal ke biner mungkin kan. Tadi sampai tengah malam untuk mempersiapkan kelas ini. Jadi jangan diganggu, nggak apa-apa. Sabta bagaimana kira-kira? M. Sabta Mulyansyah bagaimana kira-kira menurut kamu? Dia nggak ada izin ya, kita lihat dia pesan nggak izin kamar mandi, nggak ada. Yang izin di sini cuma Jonathan, Uli, Alia dengan Fadi. Oke, nggak ada ya? Oke. Anggito, ketua kelas? Ya Pak. Dianggap Sabta nggak hadir hari ini ya. Saya uncek di Siakat juga. Mana dia? Siakat. Oke, saya uncek dia, saya anggap gak hadir. Ya, itu konsekuensinya, Sabta Mulyansyah. Jadi di sini itu bukan cuman isi absen aja, bukan. Gak ada alasan. Saya udah panggil berapa lama kan? Sudah sampai 59 ya. M. Sabta Mulyansyah. Oke, saya tidak hadir. Mantap, sudah. M. Sabta Mulyansyah. Oke ya. Jadi sudah saya anggap tidak hadir, gak apa-apa, dia masih bisa ikut kelas kok. Gak apa-apa. Jadi emang seperti itu konsekuensinya. Ya, kita lanjut lagi. Sudah di screenshot semuanya, sudah kan? Sudah Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti yang dari oktal ke desimal itu sudah. Ini pertemuan ke-6, berarti minggu depan pertemuan terakhir. Setelah itu kita langsung UTS ya. Kenapa Pak Joni mengambil materi ini paling lama? Kenapa nggak langsung lanjut? Di sini ada, ini sebetulnya materi 1-3 loh. Tapi kalau kalian tidak paham di sini sama sekali, kalian akan bisa loncat kemana-mana. Kalau kita loncat misalnya ke contoh misalnya ini, ya kan udah kan desimal heksadesimal tadi kan sudah ya.
Yang biner, Pak gimana Pak kalau biner ke heksadesimal? Gampang. Kenapa? Kita konversi dari biner dulu ke desimal. Udah paham biner desimal kan? Anggi tahu ya? Iya Pak. Nah, jadi ini kenapa? Karena kalian sudah kuat di basicnya. Dari biner ke desimal gampang. Contoh, saya kasih contoh. Ya, ini berarti kita potong dulu kan? Ya, iya nggak? Seperti itu bukan kan? Iya Pak. Ini kita anggap ada nolnya, ya kan? Karena ada 3 jadi 4 biar genap ya. Ini 111 berapa? 1000 berapa? 1000 sama dengan 8. 11 sama dengan 3, berarti tambah 3 gitu ya. Betul ya semuanya ya, paham ya? Kan 1011 kan? Berarti ini sama dengan 11 ya. Oke. Terus yang ini berapa? 110, 100 berapa? 104. 10, 2 berarti 6 ya? 6. Totalnya berarti berapa? 6-nya dikali berapa ini? Dikali 16, Pak. 6 dikali 16 ditambah berapa ini? Ditambah 11. 11. 6 kali 16 berapa? 96. Gitu ya? Iya, Pak. Tambah 11. Berarti sama dengan 1, 0, 107. 07 Pak. 7.
Nilai binary atau misalnya nilai seperti desimal itu memiliki nilai negatif. Contoh misalnya kalau 16 bit di bilangan apa namanya? Desimal 16 bit, 16 binary desimal itu kan 65.000 dari 0 sampai 65.535 seperti itu ya. Jika itu nilainya positif, tapi jika itu nilainya memiliki nilai negatif, maka nilai tersebut dibagi dua menjadi 32.000 sekian, 32.500 700 sekian itu minus negatif ya, negatif sampai positif 32.000 sekian setengah dari 65.536. Tapi ingat, 0 tetap ada di situ. Berarti 65535 itu dibagi dua. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi nilai desimal contohnya misalnya kalau nilai desimal dari berapa contohnya? Contoh saya kasih misalnya dari 8 bit. 8 bit sekarang kalau misalnya 8 bit binary desimalnya berapa maksimal? Oh, jangan 8 bit, 4 bit. 4 bit kan 15 maksimal kan? Ya. F kan kalau di hexain. Tapi kalau desimalnya 15 kan? 0 sampai 15 kan? Kan itu 4 bit ya. Paham ya yang 4 bit ya? Nggak paham juga? Paham, Pak. Oke, masih bingung mereka ini. 1111. Ini berapa kalau di desimalnya? Berapa ini? 15, Pak. 15. Berarti rentangnya itu dari 0 sampai 15 gitu ya. Ya. Ini jika dia unsigned bit. Unsigned. Saya ketik aja. Bentar. Ini jika itu kondisinya adalah gitu ya. 4 bit gitu ya. Seperti itu. Nah, ini. Bagaimana dengan yang sign? Dimana kalau dia sign itu, dia memiliki nilai, apa tadi saya bilang? Negatif. Gitu. Ya. Sign itu memiliki nilai negatif. Berarti kalau signnya
1111 itu sama dengan berapa? Berapa? Kalau di assign. Tadi kan unsigned kan? Kalau sign-nya berapa? Nah, kita agak jauhin dulu. Lompatannya, kalau sign itu berarti dia ada nilai minus X misalnya, titik, 0, titik, dan X. Dikurang 1. Yang ini udah dijawab tadi kan? Jadi kalau seperti ini, tetap range-nya berapa? Range-nya tetap ada. Range-nya tetap ada berapa? Range-nya tetap sama dengan 16. Tapi bukan dari tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan, gimana tidak sama? Saya biasa bikin kayak gini. Tidak sama dengan, enggak sama dengan 0 sampai 15. Enggak. Ya, itu lambangnya tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan 0 sampai 15 range-nya. Kalau yang sign. Gitu. Ada nilai negatif. Yang artinya, oke, kita punya 16 bit dibagi 2. Nilai 16 desimal sama dengan berapa? 8 gitu ya. Oke, berarti gitu, kita punya minus 8, seperti itu bukan? Coba. Sampai minus 8, minus 7 gitu ya. Minus 6, minus 5, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, baru apa lagi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti ini bukan? Coba, ini berapa angkanya? Coba dihitung, ada berapa angka itu? 16, Pak. 16. Ada 16 serta. Oke. Nah, itu perbedaan antara sign dan unsigned. Ini sekilas saja dulu. Kalian bisa paham. Ya. Ini contohnya dia yang berapa bit tadi? Berapa digit tadi? Oke. Kita cerita masih di angka ini. Ya. Paham ya? Kalau ini kemarin gampang ya yang ini ya. Sudah lebih gampang yang ini ya. Yang gitu ya. Yang ini udah paham ya yang ini ya. Yang gitu ya. Yang masih unsigned udah dapat ya unsigned-nya. Nah, sekarang yang sign yang nilainya negatif bagaimana? Gitu. Berarti kalau 1111 ini berapa di sign nilainya? Coba. Berapa nilainya 111 desain? Oke, apa? Screenshot dulu. Ini di screenshot apa namanya? Oh, kita buka screenshot tutup ya. Coba. Screenshot dulu, Anggito semua. Sudah? Yuk aktifin kamera semuanya. Dapat jam ya.
seperti biasa, buka kamera semua. Semua. Arif Novaldo, silahkan dibuka kameranya. Wajah itu merupakan hidung, mata, telinga, dan mulut ya. Jadi kalau cuma mata ke atas itu terlihat di kamera ya, ya Ega Pratiwi ya, itu bukan wajah namanya. Oke? Nah gitu ya. Paham ya? Ya Furkon ya. Wajah itu semua full face ya. Siapa tahu menurut kamu wajah itu headset dengan kacamata aja gitu. Ya, biar tahu definisi wajah itu semua. Sudah screenshot? Yang gitu? Sudah, Pak. Yang dapat jam? Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada yang paham nggak? Ada yang nggak paham nggak? Pasti banyak yang nggak paham. Ya, ya. Paham? Paham atau nggak paham? Atau belum paham? Belum paham, Pak. Belum paham. Bayangkan kalau kalian yang ini aja nggak ngerti, ya. Yang ini pun kalian nggak ngerti. Yang ini kemarin kita langsung ngejar apa namanya, ngejar target gitu ya. Slide-nya selesai gitu. Ini aja belum ngerti, kita mau loncat ke sini. Paham ya? Pusing pasti kan? Pasti pusing. Gitu. Pasti pusing. Karena yang nilai positif aja kalian belum paham yang ini. Gitu. Oke? Sekarang kita ulangi lagi. Jadi kalau misalnya ada dapat sign 4 bit, nilainya adalah ini. Yang ini. Berapa angkanya di sini? Ada yang tahu? Yuk, saya kasih waktu, udah mau habis waktunya, 2 menit lah. Cari di Google 2 menit, cukup 2 menit cari di Google. Berapa nilainya sign 4 bit? 111, coba. -1 bukan, Pak? Coba dicek lagi, 1 menit lagi. Cari di Google, cari di Google. Jadi biar bermanfaat Google itu sama kalian gitu.
Ya, Muhammad Wildan, ada yang bisa saya bantu? Kesenggol. Kok bisa kepencet? Jarinya nggak sadar diri ya? Oh, buku. Oh. -1 bukan, Pak? Kenapa -1? Coba, gimana ceritanya bisa -1 dia? Bagaimana? Mana, Bang? Belum. Mau nganter ya? Mau nganter ya? Parah. Oke, kayaknya belum dapat ya. Dicari tahu, ini dimasukin juga satu tugas slide mengenai ini, unsigned dan signed di minggu depan. Ya, satu slide, jadi ada 9 slide semuanya. Bisa ya, ini jam 10 ada kelas nggak kalian? Jam 10 ada kelas nggak? Kalau kelas jam 10 ini diundur Pak, tapi nanti ada pengumpulan tugas. Udah, saya ada ngajar juga sistik jam 10. Jadi saya tutup aja untuk kelas hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Saya harap mahasiswa sudah tahu bedanya sign dengan unsigned. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau unsigned itu nilainya positif, sedangkan sign itu negatif. Sampai positif, di mana jumlah itu dibagi 2. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi dari -8 bisa, harusnya -7 sih setahu saya. Jadi kalau misalnya yang sign itu 0 sampai 255, kalau yang unsigned itu dari -127 sampai +127 seperti itu. Nanti kalian cari dulu, kalian cari aja di internet seperti apa. Minggu depan dijelaskan di satu slide mengenai unsigned dan sign dan unsigned. Ya, bisa ya slide terakhirnya. Oke, saya tutup kelas ini karena saya ada ngajar juga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan.